Nah, jadi Adam dan Hawa tak pernah dia mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu. Bang Adam yang salah tuh, kenapa tidak diikuti aku, tak diawasi? Aku baru di surga, Bang Adam udah lama. Ya kau tuh yang salah, semuanya boleh makan kecuali yang di sudut sana. Kau tuh yang salah, bingah. Udah disebut orang jangan dimakan dulu. Nah, nggak ada gitu, nggak ada. Yang lalu biarlah lalu tidak ada manusia yang tak bersalah. Betul Bu? Jangan diungkit-ungkit yang masa lalu, tidak boleh. Tapi kalau yang baik-baik boleh diungkit-ungkit, disebut-sebut, itu namanya bersyukur. Kalau yang jelek-jelek itu namanya mengungkit-ungkit kisah lama yang tidak baik, nanti iblis yang datang. Seperti kejadian di Nanggalo tahun 86. Nah, enggak boleh itu. Nah, kemudian jangan sampai istri tidak menyukai keluarga suami. Suami jangan pula sampai tidak menyukai keluarga istri. Nah, iya. Jadi jangan sampai keluarga istri, nggak boleh naik mobil nih. Apa? Ini mobil kami nih. Tuh keluarga tuh kan ada pula mobilnya. Bisa dulu. Sekarang kan ada lagi karena mobil udah banyak sekarang kemana-mana. Naik Maxim aja, naik apa lagi? Iya banyak ya mobil. Nggak harus mobil kita punya. Mobil orang lain juga nggak apa-apa. Murah sekarang. Punya uang 10.000 aja bisa naik mobil ya. Dulu enggak. Nah, jadi jangan sampai tidak menyukai keluarga sebelah istri, istri jangan juga sampai tak suka kepada keluarga suami. Kenapa? Yang menikah memang kita dengan istri kita, Bapak Ibu, tapi sebetulnya yang nikah itu lebih jauh lagi silaturahminya antara keluarga berdua itu. Itu sudah terikat silaturahmi melalui orang yang nikah itu. Jadi saudara-saudara suami itunya saudara ibu. Keluarga saudara-saudara dari istri itu saudaranya bapak. Nah, silaturahmi sudah terikat dan harus saling membantu, saling menghormati. Kalau pulang dari kampung, bawalah makanan entah apa, entah pisang dari kampung dikasih, ya kan? Menunjukkan kasih sayangnya, entah durian gitu ya, dikasih. Kenapa? Karena sudah merasa seperti keluarga sendiri. Keluarga suami seperti keluarga sendiri. Masya Allah. Nah, kemudian baik suami maupun istri harus menjaga kebersihan dan penampilan. Nah, itu kisah Timothy kan itu. Jadi memelihara kebersihan dalam rumah tangga. Kalau sudah masak, umpamanya baju terkena bawang atau terkena apa, ya untuk menyambut kedatangan suami ketemu dia, digantinya bajunya dengan baju yang lain. Jangan yang itu juga. Ya, untuk pergi sholat lain lagi bajunya. Atau setidak-tidaknya yang bersih, kalaupun tak yang baru, yang bersih kebersihannya dijaga. Penampilan suami istri yang bersisir, yang memakai bedak 3 lapis. Itu untuk suami itu. Jadi berdandan itu terutama untuk suami, bukan untuk orang pesta. Kadang-kadang kita terbalik. Untuk suami biasa-biasa saja, untuk pergi pesta, untuk dilihat orang lain baru bermacam-macam yang dipakai. Nah, jadi harus seimbang. Boleh juga, tapi di rumah tangga penampilan juga harus dipelihara menurut nasihat dari Mu'ti'ah yang ditanyakan oleh Fatimah kepadanya. Nah, kemudian harus selalu berterima kasih. Suami harus selalu berterima kasih kepada istrinya. Lama bana masakan sup hariko, makasih ya. Jangan pelit mengucapkan terima kasih. Begitu juga terhadap suami. Nah, istri harus selalu mengucapkan terima kasih. Terima kasih ada banyak hal-hal. Pandailah kita mengarahkan situasi yang bagaimana menyebabkan kita mengucapkan terima kasih.
Nah, kemudian yang ketujuh, harus mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan menyebut kekurangan. Jadi hal kurangan, kalau memang ada hal yang kurang, ya memang harus diperbaiki, sebut saja perbaiki. Tapi jangan ada unsur mencela, untuk menyusahkan. Tidak bertanggung jawab, ini aja tidak diperbaiki, tidak boleh. Perbaiki saja. Sudah tuh diperbaiki, ucapkan terima kasih. Ya apa yang diperbaiki? Entah ya pintu, entah keran, entah atap, entah apa, sebutkan dengan baik-baik. Sudah itu ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedelapan, jangan mengingkari kebaikan yang pernah dilakukan oleh istri. Pernah berbuat baik, ucapkan terima kasih. Pernah suami berbuat baik, jangan diingkari. Orang lain juga begitu, jangan. Artinya dihargai, jangan mengingkari kebaikan-kebaikan baik oleh suami maupun istri. Yang kesembilan, janganlah terlalu banyak sibuk di luar, tapi juga harus sibuk di rumah. Dalam artian bahwa dalam rumah tangga itu harus banyak ketenangan. Dalam bahasa Arab, rumah itu disebut dengan baitun. Baitun itu apa? Tempat bersenang-senang, tempat istirahat. Jadi bersenang-senangnya jangan di luar, bersenang-senangnya di rumah. Itu yang dicontohkan oleh Muti'ah itu tadi, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, boleh cemburu kecil-kecilan. Yang tidak boleh cemburu buta, cemburu besar tidak boleh. Apa dia cemburu kecil-kecilan? Ketika duduk berdua, Nabi Muhammad dengan Aisyah, nampaklah Rasulullah termenung sedikit lalu tersenyum. Dia mandang ke arah lain, menung sedikit lalu tersenyum. Senyumnya bukan ke Aisyah, senyumnya mandang ke yang lain. Lalu nampak oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa yang engkau tersenyum ke arah sana? Terus teranglah kepadaku. Itu cemburu kecil Aisyah. Lalu kata Rasulullah, aku teringat di sebelah sana, aku duduk dulu dengan Khadijah. Khadijah wanita yang sudah tua, dia sudah meninggal, kok engkau ingat-ingat? Bukankah ada aku wanita muda ada di sampingmu? Kok yang tua juga yang kau ingat? Nah, apa kata Rasulullah? Aku mengingat karena banyak jasanya kepadaku. Apa jasanya Khadijah itu? Jasanya Khadijah itu, dulu dia orang kaya, setelah denganku seluruh hartanya diberikan kepadaku, seolah-olah dia jadi miskin. Sudah itu Khadijah menyatakan, ya Rasulullah, ambillah semua hartaku ini untuk berdakwah di jalan Allah. Ambillah, kata Khadijah. Ambillah kalau itu untuk dakwah. Ya Rasulullah, suamiku nanti kalau aku mati, kata Khadijah, aku mati nanti, jasadku telah kembali kepada tanah, yang asalnya dari air kembali ke air, yang asal dari tanah kembali ke tanah. Kalau nanti engkau berjalan berdakwah di muka bumi ini menemui satu sungai, tidak bisa engkau menyeberangi. Kalaulah untuk menyeberangi itu diperlukan jembatan, dan tulang belulangku bisa engkau jadikan salah satu untuk menyempurnakan jembatan itu. Ambillah tulang belulangku ini, engkau langkahlah agar engkau sampai ke seberang untuk berdakwah di jalan Allah. Itulah menyebabkan Rasulullah itu menangis. Kenapa? Jangankan hartaku, tulang belulangku pun kalau aku sudah mati, kalau masih bisa dimanfaatkan, memanfaatkanlah ya Rasulullah, untuk engkau li'ila kalimatillah,
untuk menyiarkan agama Allah di muka bumi ini. Itulah yang ku ingat. Nah, setelah itu tersenyumlah Aisyah. Aisyah memang tidak bisa menyumbangkan harta, tapi dia bisa menyumbangkan pemikiran, hafalan hadisnya ribuan. Jadi Siti Aisyah itu keistimewaannya masih muda dan ingatannya kuat, tempat bertanya wanita-wanita lain tentang ajaran Islam. Bagaimana tentang rumah tangga, bagaimana membersihkan diri, bagaimana bedanya sholat wanita dengan laki-laki. Itu diajarkan oleh Aisyah. Kalau wanita itu ngangkat takbirnya, ketiaknya rapat, Allahu Akbar, dipraktekkan oleh Aisyah. Dan kemudian apa berdiri dalam sholat berjamaah, itu kakinya agak rapat, tumitnya. Kalau laki-laki agak jarang sedikit tumitnya, tapi enggak pula sampai ngangkang seperti orang Khawarij. Mengangkang itu sampai kena kaki kawan sebelah, enggak, sedikit aja, kira-kira 2 genggam saja tumitnya. Nah, agak rapat. Kemudian bedanya dalam ngangkat takbir, kalau laki-laki direndahkan ketiaknya, Allahu Akbar. Kalau perempuan begitu, Allahu Akbar. Aisyah mengajarkan sampai kepada yang rahasia, agak rahasia, hanya boleh diketahui oleh sesama wanita. Siapa yang menyampaikan? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi punya kelebihan masing-masing. Kalau tidak adalah Aisyah, kita tidak dapat membedakan apa hal-hal yang dalam rumah tangga, dalam kenegaraan, karena Aisyah juga ikut perang, maju ke medan perang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga dengan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita tutup dengan ayat Al-Qur'anul Karim, surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa sesungguhnya pada keluarga Rasulullah, pada diri Rasulullah banyak contoh-contoh teladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ustaz, mana Ustaz? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.